Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan mengenai distribusi kontinu. Untuk nama anggotanya ada saya sendiri, Roy Setiawan, NPM 22145. Perkenalkan, nama saya Raditya Damarautananto dengan IDM 22168. Saya Rania Sifar Nurlaili, NPM 22175. Saya Reven Devarutan Putra, NPM 22183. Saya Bayana Ningrat, NPM 22189. Yang pertama ada distribusi normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran dari suatu variabel yang dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Kurang lebih seperti ini grafik dari distribusi normal. Kemudian untuk rumusnya sendiri, seperti ini dengan Pi yaitu konstanta dengan nilai 3,14159, E yaitu bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, kemudian ada rata-rata dan simpangan baku dari data berdistribusi normal. Untuk contoh soalnya sendiri, distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata 180 dan variansi 30. Lihat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar dari 200 adalah kita di sini ada tabel nilai Z seperti ini, yaitu Z 0,6 yaitu di angka 2486. Seperti ini rumusnya A sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi variansi, hasilnya 0,67. Kemudian peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar dari 200 dinotasikan dengan PX lebih besar dari 200 sama dengan PZ lebih besar dari 0,67. Dari tabel sebelumnya bisa dituliskan bahwa PZ lebih besar dari 0,67 sama dengan PZ lebih besar dari 0 kurangi P Z lebih besar dari 0 lebih kecil dari 0,67 sehingga hasilnya adalah 0,254 sehingga peluang kejadian tersebut adalah 0,2514. Kemudian berikutnya ada distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah jenis fungsi matematika yang ditentukan oleh basis konstan, biasanya disebut sebagai bilangan E, yang dinaikkan ke dalam pangkat variabel. Fungsi eksponensial memiliki sifat unik, di mana nilainya tumbuh atau menyusut secara eksponensial saat variabel meningkat atau menurun. Berikut merupakan beberapa rumus-rumusnya. Next. Kemudian terdapat grafik sebagai berikut. Next. Kemudian ada contoh soal. Banyaknya pasien, Dr. Suryo setiap jam rata-rata 10 pasien. Seorang pasien A datang tepat pada saat orang sebelum dia dipanggil masuk kamar periksa. Berapa besar kemungkinannya bahwa ia harus menunggu sekurang-kurangnya 5 menit sebelum dipanggil? Pembahasan dalam 1 jam rata-rata 10 orang. Dengan demikian jarak waktunya sama dengan 6 menit. Jika X menyatakan waktu tunggu, maka Fx sama dengan 1/6 E pangkat min X per 6. Kemudian 4X lebih besar dari 5 sama dengan 1 min P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 5. Sama dengan E pangkat min 5 per 6. Next.
Kemudian ada distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu. Simbol yang dipakai untuk C kuadrat persamaan distribusi C kuadrat adalah FU sama dengan K besar dikali U kecil pangkat setengah V min 1 dikali E kecil pangkat min setengah U. Fx sama dengan 1/2 pangkat V per 2 dikali 1 dikali V per 2 dikali X pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat X per 2. Dengan V sebelumnya. Dengan V bilangan bulat positif. Untuk U itu memudahkan dalam menulis dan harga U-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian V itu derajat kebebasan dan K besar itu bilangan tetap yang bergantung pada V. Sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva sama dengan satu satuan luas. Dan nilai E-nya yaitu 2,7183 X. Kemudian untuk grafik distribusi C kuadratnya seperti yang sudah ditampilkan. Grafik distribusi C kuadrat umumnya merupakan kurva positif, yaitu miring ke kanan. Kemiringan ini makin berkurang jika derajat kebebasan V makin besar. Next. Contoh soalnya. Jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, Fx sama dengan 1/4 X kali E pangkat min X per 2, dan X-nya lebih besar dari 0, sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka tentukan A derajat kebebasan, B rataan, C variasi. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu Fx sama dengan 1/2 pangkat R per 2 dikali R kali R per 2 dikali X pangkat R min 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2. Dan X lebih besar dari 0. Kemudian sama dengan 0 untuk X lainnya. Kemudian Fx sama dengan 1/4 X kali E pangkat min X per 2. Dan untuk X lebih besar dari 0. Kemudian sama dengan 0 untuk X lainnya. Next. Untuk yang A, kita masukkan rumus R min 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian R per 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan menghasilkan R sama dengan 4. Kemudian yang B, EX sama dengan R, hasilnya 4. Kemudian C, var X sama dengan 2R, var X sama dengan 8. Hasil 8 didapat dari 2 dikali 4. Next. Untuk cara membaca tabel distribusi C kuadrat, di sebelah kanan sudah tertera tabel C kuadratnya. Dari tabel C kuadrat di samping, yang diketahui adalah alfa atau tingkat signifikansi dan V atau derajat bebas. Nilai alfa biasanya sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan nilai derajat bebas biasanya adalah banyaknya data dikurangi 1 atau V sama dengan N-1. Next. Misalkan ingin diketahui nilai C kuadrat X kuadrat A V. Untuk derajat bebas V sama dengan 29 dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Untuk mendapatkannya, maka lihat tabel C kuadrat kolom alfa sama dengan 0,05. Kemudian tarik ke bawah sampai baris V sama dengan 29. Pertemuan kolom dan baris tersebut adalah nilai C kuadrat.
yaitu menunjukkan nilai 42,5570. Next. Baik, selanjutnya di sini ada distribusi T. Jadi distribusi T atau distribusi T itu merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui, seperti standar populasi. Kemudian di sebelah ada ada kurva, yaitu semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Kita bisa menemukan nilai pastinya dengan melihat setiap titik pengamatan, sama seperti saat kita mengubah skor Z menjadi nilai Z, tapi bentuknya berbeda. Ini memiliki banyak lonceng dasar dengan luas T di bawahnya. Kemudian, next. Nah, di sini ada formula distribusi T. Ada dua jenis formula yang perlu Anda ketahui dalam penggunaan distribusi T, yaitu yang pertama, jika standar deviasi dari populasi diketahui, formula yang digunakan adalah T0 sama dengan X min mu 0 per SZ, kemudian T0 sama dengan X min mu 0 per theta per akar N. Kemudian yang kedua, jika standar deviasi tidak diketahui dengan menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita gunakan memiliki distribusi standar normal, di mana nilai rata-rata sama dengan 0 dan nilai variasi sama dengan 1, maka sini ada T0 sama dengan X min mu 0 per SZ, kemudian ada T0 sama dengan X min mu 0 per S per akar N. Jadi mu itu standar deviasi dari populasi, kemudian S sama dengan standar deviasi dari sampel. Next. Nah, di sini tabel distribusinya saya taruh di halaman sebelah karena tidak memungkinkan. Yaitu tata cara membaca tabel T di atas adalah untuk cara membaca tabel T, langkah yang pertama yaitu amati terlebih dahulu pada tabel T tersebut pada setiap kolom, kemudian mulai dari kolom angka nomor 2 yang dicetak tebal yang disebut nilai probabilitas atau tingkat signifikansi. Pada kolom tersebut menunjukkan bahwa nilai yang sangat kecil menunjukkan probabilitas satu arah dalam kurung satu sisi, sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan probabilitas kedua arah atau kedua sisi. Contoh pada kolom kedua angka 0,25 ialah probabilitas satu arah dengan sedangkan 0,50 ialah probabilitas dua arah. Kemudian lanjut pada bagian sebelah kiri determine degree freedom atau derajat kebebasan yaitu 1 sampai 200. Next. Nah, ini tabelnya. Next. Next. Nah, ini tabelnya. Nah, karena tadi ruangannya tidak memungkinkan, jadi saya taruh di sebelahnya. Oke, next. Tabel distribusi F. Next. Pengertian distribusi F adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak variabel random yang saling bebas dan memiliki separan distribusi Chi-square. Misalkan X2 per 1 dan X2 per 2 adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dan memiliki separan distribusi Chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi peubah acak F sama dengan X2 per 1 per V1 per X2 per 2 per V2 kan mengikuti separan distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Next. Fungsi kepadatan peluang. Fungsi kepadatan peluang distribusi F adalah F kecil, F besar sama dengan R dalam kurung V1 plus V2 per 2 per R V1 per 2 R V2 per 2.
V1 per V2 dikali V1 per 2. V1 per F2 F V1 per 2 dikurangi 1 per dalam kurung 1 plus V1 per F2 kali F dikali V1 plus V2 per 2. Keterangannya adalah F kecil adalah fungsi kepadatan peluang, F besar adalah pacak, gamma adalah fungsi gamma, V1 adalah derajat bebas varian rata-rata sampel, V2 adalah derajat bebas keseluruhan sampel. Karena perbandingan dua pacak distribusi C-square, maka distribusi S memiliki dua derajat bebas, yaitu V1 penyebut dan V2 pembilang. Untuk memudahkan perhitungan, maka dengan tingkat signifikan tertentu, nilai distribusi F telah disajikan dalam bentuk tabel yang biasa disebut dengan tabel distribusi F. Next, soal tabel distribusi F. Soalnya adalah contoh soal. Sebagai contoh, akan dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan lama waktu belajar dan skor IQ sebagai variabel independen serta nilai ujian sebagai variabel dependen. Ketika melakukan analisis regresi, diperoleh output sebagai berikut. Sebagai yang tertera di tabel tersebut, dan jawabannya adalah berdasarkan output tabel di atas, diperoleh nilai F hitung atau F value sebesar 5,09. Hipotesis 0 dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model signifikan. Misalkan, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0,05, derajat bebas numerator 2, dan derajat bebas denominator 9. Diperoleh nilai kritis F atau nilai F tabel sebesar 4,26. Hipotesis 0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel karena F hitung 5,09 lebih besar dari F tabel. Maka H ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik seperti di dalam tabel tersebut. Next. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 18, tentang distribusi kontinu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.